Iya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan pagi hari ini, supaya di dalam ibadah kita kepada Tuhan, Tuhan boleh hadir dan Tuhan boleh menyatakan kasih setia-Nya buat setiap kita. Dengan mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan pagi hari ini, kami datang dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang di dalam kasih setia-Nya tidak pernah sekalipun meninggalkan kami, buah karya ciptaan tangan-Mu. Tuhan, pagi hari ini biarlah di dalam seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya, biarlah segala kemuliaan boleh kami nyatakan bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang melimpahkan kasih setia-Nya. Dan biarlah kami mempersembahkan ibadah kami pagi hari ini bagi puji, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Dan biarlah lewat ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang mengalir dari hati kami pagi hari ini menjadi sebuah bentuk rasa syukur, rasa hormat, rasa kasih kami kepada Tuhan. Dan untuk Tuhan seluruh kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya baik, shalom jemaat Tuhan, shalom. Shalom. Saudara banyak yang bersuka cita pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini, amin. Amin. Saya juga menyapa jemaat yang ada di rumah ataupun di tempat ini. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita, amin. Amin. Mari siapkan hati kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Woo! Katakan Tuhan hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang membebaskan, Roh Kudus yang membangkitkan. Katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat setiap hati kami. Roh Kudus, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, untuk menyembah. Mari sama-sama datang kerajaan-Mu. One, two, three. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan, haleluya. Mari biarlah musik juga memuji nama Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Pam param, pararam, pam pam param, pararam, pam pam param, pararam, pam
pam param, pararam, pam pam param, pararam, pam pam param, pararam, pam pam param, pararam, pam pam param. Roh Kudus membebaskan setiap kita. Roh Kudus membangkitkan jemaatnya hari-hari ini. Haleluya. Mari umat Tuhan bersiap-siap, kita mau katakan. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Surga, kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Katakan senada dengan surga. Berikan sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita belajar pujian ini sama-sama ya. Kedua jempolnya boleh diangkat di tangan di atas kita. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, sangat baik, teramat baik. Katakan dengan sukacita, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi ya, sama-sama katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Lebih tinggi lagi ya jempolnya, yuk. Baik, sangat baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Dia sungguh dahsyat. Oh, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini, amin. Katakan bukti karyamu, bukti karyamu nyata. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi. Dengan iman katakan, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku, Kau angkat beban hidup. Jemaat Tuhan katakan, Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Ya sungguh dahsyat. Oh, amat dahsyat dan amat dahsyat. Haleluya. Dia sanggup menyelamatkan kita, Dia sanggup membebaskan setiap kita. Sekali yuk katakan, bukti karyamu, bukti karyamu nyata. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku, Kau
beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, sangat baik, amat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat. Dia dahsyat dalam hidup kita, amin. Yes. Yuk dengan iman kita katakan, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku, Kau angkat beban hidupku. Sekali katakan, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, sekali lagi jempolnya diangkat yuk. Sungguh baik, ini iman kami Tuhan, sangat baik, bebaskan kami, Kau sembuhkan kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Kasih sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang sekali lagi yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, boleh angkat tangan kita. Mari kita datang lebih dalam sama Tuhan. Haleluya Yesus. Sekalipun hari ini sepertinya kita sedang ada di dalam lembah kekelaman, namun kita harus yakin Tuhan ada di situ. Dan Tuhan tidak pergi meninggalkan kita. Di setiap musim Tuhan hadir. Di setiap musim Tuhan menolong setiap kita. Mari pandang wajah Tuhan pagi hari ini. Kita masuk lebih dalam di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Mari apapun beban berat kita pagi hari ini, Tuhan mengerti hidup kita. Orang-orang mungkin gak ngerti apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Namun tetap yakin Tuhan tahu kedalaman hati kita, air mata kita, jeritan hati kita. Oleh karena itu mari percaya sama Tuhan pagi hari ini. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari umat Tuhan katakan, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami serahkan kekhawatiran kami. Ku serahkan kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku. Tetap Kau
kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh. Mari kita pandang wajah Tuhan pagi hari ini. Serahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Kehadiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku, Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh, karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau memegang setiap rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan Tuhan, ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekurangan kami Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh. Mari apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, kita mengangkat tangan kita, katakan, I need you Lord. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu Yesus pagi hari ini Yesus. Kau melihat siap kami Tuhan. Dan kami tahu kekuatan baru Tuhan nyatakan bagi kami Tuhan. Mari kita mau nyatakan sama-sama. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive, in your wonder. I am yours. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your
surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu, semua kekuranganku. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kami tahu kami milikmu Tuhan. Aku milikmu Tuhan, kami milikmu Yesus. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan kau hadir. Terima kasih Yesus. Mari dengan lembut sekali lagi jemaat Tuhan katakan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Pandang wajah Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu, semua kekuranganku. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang kami Yesus. Tetap kau pandang dalam dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Tuhan, pagi hari ini menyadari bahwa Tuhan mengasihi kami. It's grace. Menyadari bahwa Tuhan menerima kami. It's grace. Karena itu pagi hari ini kami mau menundukkan diri kami, mengabdikan diri kami di dalam kedaulatan Tuhan. Menyerahkan waktu-waktu ke depan sementara kami belajar firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, supaya dari apa yang kami pelajari pagi hari ini, Tuhan boleh melihat kami, Tuhan menemukan kami menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Supaya lewat hidup kami ada buah-buah yang manis yang kami hasilkan. Dan olehnya ada banyak orang yang kemudian mudah untuk tertolong berjumpa dengan Tuhan. Buat Tuhan seluruh kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom, semuanya baik? Ya, saya berharap Bapak Ibu semua baik yang ada di gereja ini, di tempat ini, di ruangan ini, ataupun yang ada di rumah. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik, ada dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Ya. Ya, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa kembali beribadah. Bersyukur karena Tuhan masih kasih kita kekuatan dan kesempatan untuk kita bisa menikmati hari demi hari yang semakin tidak menentu ini, tapi kita tahu bahwa selalu tersedia kasih karunia Tuhan buat hidup kita. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa tentang satu tema, tetap menghasilkan buah.
Nah, kalau Bapak Ibu ingat bahwa sepanjang bulan ini kita belajar tentang defending faith, tentang bagaimana mempertahankan iman. Minggu yang pertama kita belajar bahwa kalau kita mau mempertahankan iman, kita perlu tetap melekat kepada Tuhan. Minggu yang kedua kita belajar bahwa orang yang mempertahankan iman itu akan terlihat dari mana? Terlihat ketika dia tetap mampu berharap di tengah himpitannya. Nah, hari ini saya ingin berbagi kepada kita bersama bahwa orang yang mempertahankan iman, ketika kita terbukti sebagai orang yang mampu mempertahankan iman kita, hidup di dalam ketahanan iman kita, maka kehidupan kita secara natural kemudian akan menjadi kehidupan yang menghasilkan buah. Siapapun yang bergaul dengan kita, mereka akan menikmati buahnya. Siapapun yang berdiri, duduk, dan jalan makan dengan kita, hidup dengan kita, mereka seharusnya melihat dan menikmati buahnya. Amin. Ya, di dunia ini nggak ada yang pasti. Satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Kalau ada hal yang pasti di dunia, cuma satu, ketidakpastian. Banyak hal terjadi dalam hidup dan kemudian dari waktu ke waktu kita melihat realitanya. Tantangan pergumulan selalu datang silih berganti dalam kehidupan. Dan kita tidak pernah bisa sama sekali menerawang ke depan itu akan seperti apa. Dan dunia tidak pernah bisa memberikan garansi sesuatu yang pasti di depan sana. Makanya kalau ada satu hal yang pasti di dunia ini cuma satu aja. Ketidakpastian itu sendiri. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ke depan situasi akan lebih sulit. Alkitab yang bilang. Ke depan situasi akan jauh lebih rumit, jauh lebih kompleks. Tantangan dan segala macam himpitan akan jauh lebih berat. Karena itu, orang-orang yang mampu untuk mempertahankan imanlah yang akan tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Tidak mudah. Tidak mudah. Nah, tahukah kita bahwa kehidupan ini itu tak ubahnya sebuah perjuangan. Ada yang kalah, ada yang menang. Dan semua kita berharap bahwa kita kemudian keluar sebagai pemenang, right? Saya berharap kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kemudian satu hari nanti kita didapati sebagai orang-orang yang kemudian keluar sebagai pemenang dalam hidup ini. Hidup ini perjuangan. Perjuangan untuk apa? Untuk membuktikan dan untuk menghidupi iman kita. Itu perjuangan kita. Kalau kita kemudian menjadi orang yang terbukti menghidupi dan membuktikan iman kita dalam hidup ini, kemudian kita akan menjadi orang-orang yang kemudian berhasil menghasilkan buah dalam hidup ini. Nah, saya pikir begini. Kalau kita berbicara tentang kehidupan yang menghasilkan buah, saya tidak ingin berbicara bagaimana caranya kemudian kita menghasilkan buah. Tapi ada satu hal prinsip yang saya pikir ini menjadi dasar yang mesti kita pahami bersama. Menghasilkan buah itu kan akibat. Kehidupan yang berbuah itu akibat. Yang perlu kita cari adalah sebabnya. Apa yang mesti kita lakukan supaya satu hari nanti kehidupan itu berbuah. Ada satu dasar yang kita mesti pahami bersama. Karena begini, kalau dasarnya bagus, pertumbuhannya pasti bagus. Kalau pertumbuhannya bagus, dasarnya bagus, pertumbuhannya bagus, buahnya pasti bagus. Kalau dasarnya nggak bagus, pertumbuhan nggak akan bagus. Kalau pertumbuhannya nggak bagus, buahnya nggak akan bagus. Saya di rumah tuh ada 2 pohon pepaya, pohon pepaya California. Cuman karena tanah di bawahnya nggak bagus, itu berangkal, jadi orang Jawa bilang kuntet. You know kuntet? Pohon itu tidak menghasilkan buah sebesar yang seharusnya. Pertumbuhan batangnya tidak seperti yang seharusnya. Berbuah, tapi paling segini. Seharusnya itu bisa jauh lebih besar. Tetapi karena dasarnya tidak bagus, pertumbuhan tidak bagus. Dasar pertumbuhannya tidak bagus, buahnya tidak bagus.
kita mau hidup kita berbuah, pertama, pertimbangkan dasarnya. Itu yang kita mau lihat hari ini. Gitu ya, jadi hari ini saya ingin berbagi buat Bapak Ibu bersama 2 hal aja. Bahwa apa sih yang menjadi dasar sehingga kita dimungkinkan untuk menghasilkan buah ke depannya. Apa yang menjadi dasar. Nah kemudian buah-buah kebenaran apa yang seharusnya kita hasilkan. Gitu. Yuk kita lihat Yohanes pasal 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan bilang begini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, Allah, yang melahirkan, mengasihi juga Dia sesama kita manusia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu, apa katanya? Amin. Amin. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Our faith, iman kita. Siapakah yang mengalahkan di dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi pertama kita perlu melihat begini. Sebuah prinsip dasar kita perlu kembali ke sini. Dasar kekristenan kita itu satu, iman. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya sama Tuhan? Percaya sama Tuhan? Seberapa banyak kita yang percaya sama Tuhan? Semua kita percaya. Ketika ditanya, apakah kamu beriman kepada Tuhan? Semua kita akan mengangkat tangan dan kemudian kita berkata, saya percaya dan saya beriman kepadanya. Kalau kita mau hidup kita berbuah, ini dasar yang kita mesti pertimbangkan baik. Imannya. Percaya kita sama Tuhan. Itu yang mesti kita pertimbangkan. Nah ketika ditanya, saya tanya tadi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu semua menjawab, saya percaya sama Tuhan. Tapi mari kita lihat. Saya pengen kita lihat, percaya itu apa? Percaya, pisteo. Diambil dari akar kata pistis. Pistis itu biasa dipakai untuk kata iman. Jadi percaya dan beriman itu korelasi. Pisteo. Kita semua bilang kita percaya. Tapi tahukah kita bahwa arti dari percaya yang sesungguhnya adalah begini? Commit to trust. Komitmen untuk percaya. Kalau kemudian kita bilang saya percaya sama Tuhan, coba tanya sama diri kita. Adakah komitmen di dalamnya? Semua orang bisa percaya, tapi tidak semua orang bisa komitmen untuk percaya. Kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi ketika kita ngalamin sesuatu yang pahit dan kemudian kita marah sama Tuhan. Ketika kita diberkati, kita beribadah kepada Tuhan dan kita memuji Tuhan. Tetapi ketika himpitan datang, kita berhenti untuk menyembah Tuhan. It's not commit. Komitmen selalu berkaitan erat dengan konsistensi. Kalau kita komitmen untuk percaya sama Tuhan, kita pasti akan konsistensi untuk percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi. Dia mau bikin sembuh, dia bisa bikin sembuh. Dia nggak bikin sembuh pun saya tidak akan pernah berubah percaya sama dia. Itu komitmen. Kita bilang kita percaya, sekarang pertanyaannya begini, adakah komitmen di dalam kepercayaan kita sama Tuhan?
Tahukah kita bahwa percaya tanpa komitmen di dalamnya, itu bukan percaya yang sejati. Mengaku beriman tanpa ada komitmen dan konsistensi di dalamnya, itu bukan iman yang sejati. Percaya pisteo itu memberi diri dipersuasi. Makanya tadi saya bilang, kita perlu belajar untuk mengabdikan diri kita dalam kedaulatan Tuhan. Mengabdikan diri dalam kedaulatan Tuhan. Orang-orang yang mengaku percaya seharusnya adalah orang-orang yang memberi diri untuk dipersuasi Tuhan. Menundukkan diri dalam kehendak dan jalannya Tuhan. Itu percaya. Tapi kalau kita bilang kita percaya tapi kita masih kumaha orang, itu bukan percaya dalam arti yang sebenarnya. Kita hanya, kalau kok Sandi dulu bilang apa? Rarasaun. Rarasaun. Rasa-rasanya mah saya teh percaya. Rasa-rasanya. Tapi pertimbangkan, adakah komitmen di dalamnya? Pertimbangkan, apakah kita kemudian menjadi orang yang selalu memberi diri untuk dipersuasi sama Tuhan atau tidak? Percaya itu keyakinan. Keyakinan apa? Jaminan kepastian. Ini berkaitan erat dengan keselamatan. Nah itu yang kita bilang, saya percaya ada satu jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian kita memberi diri dipersuasi? Apakah kemudian kita ada percaya kita sama Tuhan itu ada komitmen di dalamnya? Yang konsisten dan bukan musiman. Kata percaya itu penekannya ada pada kata komitmennya. Komitmennya. Iman tanpa komitmen itu bukan iman yang sejati. Kita mengaku diri kita beriman dan percaya tanpa ada komitmen di dalamnya. Itu bukan iman. Itu bukan iman. Mungkin itu amin. Atau iman tetangga sebelah, nggak tahu saya. Tapi itu bukan iman yang Tuhan maksudkan. Ketika kita percaya tanpa ada komitmen di dalamnya. Jadi sekarang pertanyaannya begini. Kalau kita mengaku percaya, coba tanya sama diri kita, cross check diri kita. Dalam percaya kita sampai hari ini sama Tuhan, adakah komitmen di dalam percaya kita? Komitmen percaya itu kayak gimana? Bapak Ibu tahu kisah Sadrak, Mesak, Abednego? It's faith. Tuhan mau tolong, Tuhan bisa tolong. Tuhan tidak tolong, saya tidak akan sembah ilah lain. It's faith. Itu iman. Itu komitmen. Dan seharusnya itulah percaya, itulah iman yang ada pada kita. Tadi Yohanes bilang, sebenarnya cukup menarik waktu Yohanes bilang begini. Sebab setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Kenapa? Kenapa Yohanes harus bilang setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus? Pada waktu itu kan ada ajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus dan Kristus itu adalah dua yang berbeda. Yesus itu manusia, Kristus itu adalah roh. Jadi waktu Yesus mati iya. Pengajaran ini mengatakan mereka percaya bahwa Yesus mati. Tetapi mereka bilang, waktu Yesus disalib, Kristus itu, roh itu pergi meninggalkan Yesus. Maka yang mati adalah Yesus. Tapi Kristus, dia tidak mati. Sebenarnya apa yang mau diajarkan? Penolakan terhadap berita kebangkitan Kristus. Dan seharusnya kita tahu, berita kebangkitan Kristus itu adalah pondasi iman kita. Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus bangkit, selesai kita. Bapak gereja namanya Origenes di sekitar abad ketiga, awal-awal abad ketiga. Dia dicecar pertanyaan begitu kan, Yesus itu tidak bangkit. Beliau cuma bilang begini, tidak mungkin. Mana mungkin ada orang yang rela mati demi sebuah kebohongan.
Bagaimana mungkin jika Kristus tidak bangkit? Lebih dari 20 abad gereja itu bertahan sampai hari ini. Seperti gereja mula-mula, seperti jemaat mula-mula yang membuktikan kualitas iman dan percayanya sama Tuhan. Seharusnya itu yang kita terus kerjakan di hari-hari ke depan. Hari-hari ke depan tidak akan semakin mudah, percayalah. Tidak akan semakin mudah. Dan percayalah, firman Tuhan sudah bilang bahwa pada hari-hari terakhir, orang tidak akan menyukai kebenaran. Firman Tuhan ke depan lihat, tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang lebih berharga. Orang akan mulai mengabaikan firman Tuhan. Orang akan mulai meninggalkan firman Tuhan. Lihat saja. Orang tidak akan melihat kebenaran firman itu sebagai sesuatu yang harus dipegang dalam hidup. Lihat saja. Makanya kenapa saya bilang dasar itu yang mesti benar. Percaya iman itu dulu yang mesti benar. Kalau dasarnya benar, pertumbuhannya pasti benar. Kalau pertumbuhannya benar, buahnya pasti benar. Itu natural. Kalau dasarnya tidak benar, tidak mungkin pertumbuhannya akan benar. Kalau pertumbuhannya nggak benar, jangan berharap buahnya benar. Tidak mungkin. Yesus bilang apa? Kalau buahnya baik, pohonnya baik, buahnya pasti baik. Dari mana kita kenal? Dari buahnya. Di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima dikatakan begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Dan siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iman itu menjadi dasar yang seharusnya kita pegang. Dan seharusnya atas dasar itulah kemudian kaki kita berpijak. Disitulah seharusnya kita berjejak dan berdiri kokoh. Seharusnya. Mendorong kita untuk terus bergerak dalam panggilan dan kehendak Tuhan. Dengan penuh kebulatan hati, dengan penuh kesadaran. Tahukah kita bahwa dunia ini akan selalu berusaha untuk menarik kita jauh dari Tuhan? Dunia akan selalu berusaha membuat kita jauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Percayalah. Percayalah. Dari dulu sampai hari ini, iblis akan terus bekerja dan berupaya untuk melakukannya buat kita. Berusaha menarik kita jauh dari Tuhan. Makanya dasar inilah yang harus kita benarin. Percaya kita sama Tuhan itu yang mesti kita benarin. Maka kita akan bertumbuh dengan baik. Dan kita akan berbuah dengan baik. Yohanes bilang apa? Di ayat pertama. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan. Melahirkan ini artinya berbicara tentang konteksnya lahir baru. Gitu ya. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang membuat kita mengalami kelahiran baru. Mengasihi juga dia kecil ya, sesama. Yang lahir daripadanya. Siapa dia yang lahir daripadanya? Saudara seiman kita. Jadi seharusnya buah atau tanda yang kemudian muncul dari kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang lahir baru, yang lahir dari Allah. Satu apa? Kasih. Mengasihi dia yang lahir daripadanya. Seharusnya kita mengasihi saudara seiman kita. Kurang lebih itulah yang Yohanes mau sampaikan sebenarnya. Bukankah di bagian yang lain Yohanes bilang begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Seperti apa? Tuhan kasih kita perintah supaya saling mengasihi. Kasihilah seperti dirimu sendiri. Tapi Tuhan kemudian kasih perintah yang baru. Kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu.
Standarnya bukan lagi seperti diri kita sendiri, sayang sama kita. Tetapi standarnya kemudian berubah jadi seperti Dia mengasihi kita. Kemudian Yohanes juga bilang kan begini kan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Salah satu faktor yang membuat kita kemudian disebut sebagai orang yang mengasihi Tuhan, itu ketika kita mengasihi saudara seiman kita. Kita nggak bisa disebut sebagai orang yang mengasihi Tuhan hanya karena kita pelayanan. No. Kita tidak bisa disebut sebagai orang yang mengasihi Tuhan hanya karena kita khotbah kayak saya begini. Kita nggak bisa disebut sebagai orang yang mengasihi Tuhan hanya karena setiap minggu kita datang ke gereja. Sama sekali enggak. Kita disebut sebagai orang yang kemudian mengasihi Tuhan ketika kita terbukti mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Bukankah pernah saya bilang bahwa perbuatan itu berbicara jauh lebih nyaring dibandingkan perkataan? Yohanes pun bilang, kamu tidak mungkin sayang sama Tuhan yang nggak kelihatan di sana. Kalau kamu gagal mengasihi sesamamu yang kelihatan. Kegagalan kita mengasihi sesama, itu adalah bukti kegagalan kita mengasihi Dia. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang, barang siapa mengasihi saudaraku yang paling hina ini, dia bikin itu buat saya. Dia lakukan itu buat saya. Bayangkan seandainya semua orang Kristen memiliki dan memahami konsep seperti ini. It's powerful. Seperti gereja mula-mula. Sangat luar biasa. Seandainya semua orang Kristen memahami konsep ini. Mengasihi saudaranya seperti Tuhan mengasihinya. Kalau nilai ini kemudian tertanam dalam semua kita, betapa indahnya kumpulan hidup orang percaya itu. Luar biasa. Nggak akan ada lagi orang-orang individu-individu yang kemudian takut dirugikan dan dimanfaatkan. Nggak ada. Karena dia sadar, tidak akan pernah ada. Karena masing-masing individu pun sadar, dia tidak akan pernah berupaya untuk merugikan dan memanfaatkan orang lain. Nggak akan ada pintu yang tertutup dan takut untuk direpotkan. Karena setiap individu pun sadar bahwa dalam sebuah komunitas, dia tahu betul kasih itu menerima orang lain tanpa syarat. Kegagalan kita mengasihi sesama adalah kegagalan kita mengasihi Tuhan. Makanya berulang kali Yohanes perlu mengingatkan, kasihi sesamamu. Kasihi saudaramu, kasihi saudaramu. Seringkali kita hanya menilai hidup kekristenan kita berdasarkan kita mengasihi Tuhan. Padahal berulang kali beliau bilang, kamu kasihi saya, kasihi yang kelihatan. It's love. Tahukah Bapak Ibu bahwa Matius bilang begini, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi karena adanya faktor kedurhakaan, maka ke depan sana kasih orang itu akan menjadi dingin. Dingin, siko. Artinya melemah. Karena kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang semakin hari akan semakin lemah. Kita akan jadi orang yang semakin sulit untuk mengasihi dan menerima orang lain. Karena faktor kedurhakaan maka kemudian orang kasih itu akan menjadi siku. Menjadi semakin kecil. Coba pertimbangkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kasih itu yang dulunya gede, hari ini tetap besar, bahkan semakin besar?
Atau makin hari makin redup, makin hari makin pudar, makin hari makin lemah, makin hari makin kecil. Siko itu pudar, siko itu mundur. Kasih kebanyakan orang akan menjadi mundur, bahkan kemudian hilang dari manusia. Itu sebabnya ini menjadi penting seharusnya kita pikirkan. Kalau kita mengaku percaya, satu, pastikan bahwa percaya kita kepada Tuhan itu adalah percaya dalam sebuah komitmen. Ada komitmen di dalamnya. Kalau kita punya iman, kita punya percaya yang di dalamnya ada komitmen, percayalah. Berbuah itu akibat. Kemudian kita akan mampu menjadi orang-orang yang begini. Hidup kita itu membuahkan kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Itu satu paket. Kita gagal pada satu yang bagian, kita gagal pada bagian yang lain. Kita gagal pada satu titik, kita gagal juga pada titik yang lain. Tanda bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tanda bahwa kita punya iman yang benar, iman yang sejati. Buahnya itu begini, ketaatan. Tadi dikatakan begini, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Bahkan dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Serius, nggak berat. Kita ngampuni aja setengah mati loh. Setengah mati loh. Tapi kenapa kemudian Yohanes bilang, perintah Tuhan itu tidak berat? Kesadaran kita diterima Tuhan. Kesadaran kita dikasihi Tuhan. Kesadaran kita diselamatkan Tuhan. Kesadaran kita dicintai Tuhan. Itu yang membuat semuanya itu tidak berat. Apa sih orang kalau lagi pacaran, apa sih yang berat buat pacarnya? Nggak ada, lebih berat disuruh mamanya daripada disuruh pacarnya. Bener enggak? Disuruh mamanya bisa nggak mau beneran itu. Disuruh pacarnya hujan juga pergi dia. Kasih itu membuat orang mampu melakukan hal-hal yang bahkan di luar akal sehat. Kenapa kemudian perintah Tuhan itu tidak berat? Karena kasihnya kepada Tuhan. Kenapa dia mengasihi Tuhan? Kesadaran bahwa dia dikasihi Tuhan. Standar mengasihi Tuhan itu kan begini. Taat sama perintahnya. Dia bilang bukan karena kita berkhotbah kemudian kita dikenal berarti kita mengasihi Tuhan. Karena kita pelayanan dan kemudian kita bisa disebut sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Alkitab cuma bilang begini. Standar ukuran orang mengasihi Tuhan, melakukan perintahnya. Makanya tadi kan Yohanes bilang, sebab inilah kasih kepada Allah, bahwa kita melakukan perintah-perintahnya. Jadi kapan kita mengasihi Tuhan? Waktu kita menuruti perintah-perintahnya. Menuruti tereo. Artinya itu attention. Waktu Tuhan kasih perintah, mata kita itu tertuju tuh sama perintah itu. Enggak ke yang lain. Kita memberikan perhatian penuh kepada apa yang Tuhan perintahkan. Itu menuruti. Jadi waktu Tuhan bilang ampunilah sesamamu, mata kita akan tertuju pada titik itu saja. Mengampuni sesamaku. Enggak akan tertuju pada yang lain. Tapi dia kan 3 kali, 4 kali, 5 kali loh Tuhan. Enggak. Mata kita akan tertuju pada perintah itu. Ampuni sesamamu. Waktu Tuhan bilang, Yohanes bilang menuruti tereo itu artinya begini. Melakukannya dengan segera. Bapak Ibu, kita ini biasanya, coba jujur. Kalau Tuhan suruh kita bikin sesuatu, kita melakukan dengan segera. Langsung bikin atau kita tunda-tunda biasanya? Kita lebih senang langsung kerja atau lebih senang nunda? Ya, ayo.
kebiasaan kita, kecenderungan kita. Ketika Tuhan perintah sesuatu, kita cenderung untuk menundanya. Kita cenderung sengaja berlama-lama. Sugan we Tuhan poho. Apalagi berkaitan dengan kasih dan pengorbanan diri. Sugan Tuhan poho. Waktu Tuhan bilang orang yang mengasihi Tuhan itu menuruti perintahnya. Menuruti perintahnya itu artinya waktu Tuhan suruh mata kita fokus terhadap apa yang Tuhan suruh. Habis udah ngelihat ke situ, kita tidak akan diam. Bikin langsung. Segera mengerjakannya. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Apa ya? Hari ini kita tiba di generasi yang disebut generasi alfa. Generasi, permisi kata, generasi Pak Yosef bisa disebut sebagai generasi baby boomer. Beberapa waktu yang lalu disebut ada dengan istilah generasi Y, Z, X. Tapi saya mau bilang begini, generasi boleh berubah, tapi prinsip seharusnya tetaplah prinsip. Generasi boleh berubah, tetapi firman Tuhan, prinsip kebenaran itu seharusnya tetap prinsip kebenaran yang tidak akan pernah berubah, sekalipun dunia dan generasi berubah. Tapi lihat, ke depan akan semakin banyak orang yang gak lagi peduli dengan firman. Percayalah, lihat saja. Alkitab bilang, di hari-hari terakhir, orang gak lagi mencintai kebenaran. Orang akan tinggalkan dan abaikan kebenaran. Saya hanya berdoa kita bukan bagian dari mereka. Kita bukan bagian dari orang-orang yang kemudian abai dan meninggalkan kebenaran. Prinsip, tetaplah prinsip. Kebenaran itu sifatnya mutlak, bukan relatif. Sebagian bisa dilakukan, sebagian enggak dilakukan. Kebenaran itu mutlak dan harus dilakukan. Perintah Tuhan, dikatakan perintah Tuhan itu tidak berat. Berat itu artinya baris. Baris itu begini. Pedih. Jadi waktu Tuhan bilang perintah-perintahku itu tidak berat, Tuhan lagi mau bilang begini. Waktu kamu melakukan perintahku, itu nggak akan membuat kamu mengalami kepedihan dalam hidup. Seringkali kita merasa bahwa melakukan perintah Tuhan itu berat. Tuhan, ya apa saya harus mengasihi orang sekali, 2 kali, 3, 4 kali, 5 kali, 9 kali, 10 kali saya maafin. Tapi hari ini dia bikin hal yang sama. Saya harus ampuni dia, itu baris, itu berat. Itu pedih Tuhan. Tapi Tuhan bilang, enggak berat. Kalau kamu lakukan perintahku, perintah itu enggak baris. Perintah itu seharusnya tidak membuat kamu pedih untuk melakukannya. Why? Kasihnya. Tuhan bilang perintah Tuhan itu enggak berat. Perintah itu berat, itu artinya beban. Waktu kita Tuhan bilang kamu menuruti perintahku, seharusnya itu tidak kemudian jadi beban buat kita. Sekarang pertanyaannya begini. Waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita belajar firman Tuhan dan kemudian Tuhan kasih perintah buat kita. Apakah perintah itu kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang bikin kita pedih hati untuk melakukannya? Apakah perintah itu kemudian jadi beban buat kita untuk kita melakukannya? Kalau iya, berarti kita mesti balik ke yang awal. Ada masalah di dasarnya yang harus kamu benahi. Berarti percayamu itu cuman percaya doang, tapi nggak ada komitmen di dalamnya. Karena percaya yang disertai dengan komitmen tidak akan melihat perintah Tuhan itu sebagai sesuatu yang mendatangkan kepedihan. Perintah Tuhan itu seharusnya tidak menjadi beban. Saya mau tutup dengan satu cerita begini.
2 Korintus ya. 2 Korintus 11 rasanya. 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Nah, orang Yahudi biasa mukul bukan 40 kali, tapi 39 kali. Tapi Paulus disesah bukan 39 kali, 39 kali 5. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku. Dan seterusnya, Bapak Ibu bisa baca tuh sampai ayat 30-33. Saya cuma mau bagikan begini. Pedih gak sih yang dialamin Paulus? Pedih gak sih? Berat gak sih? Beban gak sih yang dialamin Paulus? Pernah kita terkatung-katung di kolam renang sehari semalam? Tidak pernah. Ini di laut. Tapi pertanyaan saya begini. Yang Paulus alami ini karena apa sih? Paulus harus ngalamin semua itu karena apa? Lakukan perintah Tuhan, bukan? Seharusnya dia lihat itu. Kalau perintah Tuhan itu berat, dia jauh lebih berat dari yang kita hadapi. Kalau perintah Tuhan itu berat, pedih dan beban, apa yang Paulus alami itu jauh lebih berat daripada yang kita hadapi. Tapi kenapa kemudian Paulus bisa bilang begini, justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Itu karena dasarnya benar. Karena percayanya sama Tuhan itu benar. Itu faith, itu iman, itu pisteo. Percaya bukan sekedar percaya, tapi ada komitmen di dalamnya. Sehingga waktu Paulus ngalami ini itu tidak bergoncang sedikit pun percayanya. Enggak berubah sedikit pun imannya. Itu komitmen. Itu komitmen. Dan dia konsistensi melakukannya. Konsisten. Sampai kepala terpisah dari tubuhnya. Dia terbukti sebagai orang yang tetap cinta Tuhan. Kita berdoa ya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan dengan segenap hati-Mu. Mataku sikana patakana makira lama sikana raka mata kapasiko dengan karena bimbing aku Tuhan dengan masuk rencana-Mu,
untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oh, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Hati-Mu. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama. Mari pertimbangkan ulang. Mari cek kembali imanmu, percayamu kepada Tuhan. Apakah hari ini percayamu kepada Tuhan hanyalah sekedar percaya? Ataukah kita berani menjamin dengan pasti bahwa ada komitmen yang penuh di dalam percaya kita sama Tuhan, yang membuat kita menjadi orang-orang yang kemudian tidak mudah mengumpat dan marah sama Tuhan hanya ketika Tuhan tidak bekerja seperti yang kita mau. Kita berkata bahwa kita percaya sama Tuhan, tapi pertanyakan ulang begini, apakah sampai hari ini kita menjadi orang-orang yang begitu rela memberi diri dipersuasi Tuhan? Kita menjadi pribadi-pribadi yang begitu rela dan taat untuk dipimpin dan hidup berjalan dalam kehendak Tuhan. Pertanyakan, adakah komitmen di dalam percayamu hari ini? Ketika kita adalah orang-orang yang terbukti percaya dengan penuh komitmen kepada Tuhan, percayalah, persoalan menghasilkan buah itu akan terjadi secara natural dalam kehidupan. Kita akan menjadi orang-orang yang kemudian terbukti terbiasa membuahkan kasih dalam hidup kita. Kita memahami bahwa Allah yang mengasihi kita, Allah yang menerima kita, Allah yang mencintai kita tanpa syarat sedikit pun, tanpa tuntutan, tanpa tekanan kepada kita. Seharusnya kasih itulah yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Menerima mereka tanpa syarat, membuka diri, membuka pintu untuk mereka masuk dalam kehidupan kita, menjamu mereka sampai mereka menikmati kasih Tuhan yang besar yang telah kita alami sebelumnya. Ketika kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, ketika kita adalah orang-orang yang hidup dengan percaya dalam sebuah komitmen yang penuh kepada Tuhan, seharusnya Tuhan melihat dari surga sana, kita adalah orang-orang yang terbukti hidup, melakukan dan menuruti perintah Tuhan. Apakah sampai hari ini kita menilai bahwa perintah Tuhan itu sesuatu yang berat? Apakah sampai hari ini kita begitu susah untuk melakukan perintah Tuhan? Betapa pedih, betapa susah, betapa berat untuk kita melapaskan pengampunan buat orang lain. Betapa berat, betapa pedih kita, semuanya menjadi beban ketika Tuhan perintahkan untuk mengasihi sesamamu. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan, kita begitu berat melakukannya. Izinkan saya berkata kepada Bapak Ibu, mari kita kembali kepada dasar yang benar. Bangun percayamu dalam sebuah komitmen yang penuh kepada Tuhan. Supaya hari-hari ke depan, ketika di dunia akhir ini,
Sementara banyak orang jauh dari Tuhan, sementara banyak orang mengabaikan kebenaran, kita akan tetap menjadi orang yang berdiri, berpijak dengan kaki yang kokoh pada prinsip-prinsip kebenaran. Dunia boleh berubah, tapi iman kita tidak akan berubah. Dunia boleh berubah, tetapi percaya kita tak berubah. Dunia boleh menjauh dan meninggalkan Tuhan, tetapi kita akan tetap berpaut dan percaya kepadanya sampai akhir hayat kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, belajar kami, ajar kami untuk kami lebih paham, lebih mengerti, supaya prinsip-prinsip sederhana yang kami pelajari hari ini, itu kami lakukan dan kami kerjakan dalam hidup kami setiap hari. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah ini ada beberapa pengumuman yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan PDM Dwi Kurniawan dalam ibadah hari ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Selanjutnya ibadah minggu depan kembali akan dilaksanakan secara tatap muka langsung, yang pertama pukul 7 pagi, yang kedua pukul 9.30. Kami mengingatkan kepada setiap jemaat untuk mendaftar terlebih dahulu ke sekretariat gereja untuk ibadah 1 dan 2. Bagi jemaat yang belum dapat mengikuti ibadah secara langsung di gereja, jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel GIA Maleer yang dimulai sejak pukul 7 pagi setiap minggunya. Atau sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12.15. Kedua, kami juga mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom. Diadakan setiap hari Sabtu mulai pukul 5.30 sampai dengan 6.30. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikutinya, dapat menghubungi sekretariat untuk mendapatkan Zoom meeting ID dan passwordnya. Ketiga, kami mengundang sidang jemaat yang terbeban bagi pelayanan misi dan penjangkauan jiwa untuk hadir dalam persekutuan doa misi yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai 19. Sidang jemaat dapat meminta link Zoom-nya ke WA Sekretariat Gereja. Keempat, kami juga memberitahukan kepada seluruh peserta baptisan air bahwa kelas katekisasi diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 sesudah ibadah pertama. Kelima, persekutuan doa pelayan yang akan diadakan pada hari Rabu 23 Maret pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom yang linknya akan dibagikan di WA masing-masing seksi dan grup pelayanan. Kami mengundang seluruh pelayan mulai dari majelis, pengurus, pop leader, pelayan ibadah untuk hadir dalam persekutuan doa pelayan ini. Persekutuan pelayan bulan ini akan dilayani oleh Pendeta Elia Setiawan yang akan membawakan tema tentang Be Excellent Servant. Keenam, kami mengundang seluruh jemaat kaum wanita untuk menghadiri ibadah kaum wanita secara online melalui Zoom yang akan membawakan tema tentang hidup yang menyembah. Ibadah ini diadakan pada hari Kamis 24 Maret pukul 16 dengan pembicara Pendeta Titus Panut. Zoom meeting ID beserta passwordnya bisa dilihat di layar LCD.
Mari jangan lewatkan kesempatan ini. Ketujuh, kami juga mengundang seluruh sidang jemaat, khususnya pasangan suami istri, untuk mengikuti ibadah pasangan suami istri yang akan mengusung tema kreatif dan inovatif di tengah krisis. Ibadah ini akan diadakan pada hari Rabu 30 Maret pukul 19 via Zoom dengan pembicara Bapak Denit Hen, Zoom ID dan passcode-nya bisa dilihat di layar LCD. Pandemi yang kita alami berdampak sangat besar bagi masyarakat. Tidak sedikit yang mengalami kebangkrutan, karyawan di PHK, atau pemotongan jam kerja. Menghadapi situasi seperti ini, apa kiat-kiat yang dapat dilakukan selama berusaha atau melihat peluang baru di tengah krisis? Juga bagaimana keluarga, khususnya para istri, dapat mengelola keuangan dengan bijak sehingga keluarga dapat bertahan dalam situasi sulit ini. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang telah menerima amplop persembahan, dapat mengisi dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Atau Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tertera di layar LCD atau melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan sebagainya. Caranya Bapak Ibu Saudara dapat men-scan QR Code yang tercantum di layar dan masukkan nominal persembahannya. Akhirnya, nanti setelah ibadah selesai, Bapak Ibu Saudara dapat keluar dari ruangan dengan tertib melalui pintu depan. Dimohon dengan sangat agar jemaat tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berjabat tangan atau bersentuhan dengan asar maupun sesama jemaat. Jemaat dihimbau untuk segera pulang dan tidak berkerumun sesuai dengan anjuran pemerintah. Baik Bapak Ibu, demikian pengumuman pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama dan nanti setelah doa berkat akan disampaikan oleh PDM Dwi. Bapak yang baik, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan Tuhan untuk kami boleh mengecek seberapa dalam iman kepercayaan kami kepada Engkau. Biarlah Tuhan kami boleh tetap Tuhan dalam kondisi apapun ketika kami diperhadapkan tantangan yang sulit Tuhan. Kami boleh tetap memegang teguh Engkau, kami boleh tetap berkeyakinan, kami boleh tetap mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika hidup kami, hidup dalam iman, hidup kami adalah hidup yang memberi buah, yang boleh memberi arti buat sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami di jemaat-Mu Tuhan, boleh bertahan sampai kesudahan, kami boleh tetap menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Orang-orang yang boleh tetap berpegang teguh pada iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong bangsa dan negara kami boleh bersyukur Tuhan. Kalau situasi sampai saat ini Tuhan, kasus COVID-19 Tuhan sudah boleh melandai. Kami percaya semua ini karena Tuhan yang boleh bekerja, Tuhan yang sudah menolong bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu boleh terus turun atas bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh melihat Tuhan, banyak orang, banyak masyarakat Indonesia ini Tuhan, boleh semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Ketika mereka tidak tahu jalan keluar Tuhan, ketika mereka dihimpit dengan pergumulan yang sangat berat Tuhan, mereka boleh mencari Engkau Tuhan. Mari Tuhan, setiap masyarakat ini Tuhan, masyarakat Indonesia kami Tuhan, kami rindu Tuhan,
ada Tuhan yang boleh bekerja dalam setiap kehidupan setiap kami yang ada di tinggal di negara ini Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan Tuhan untuk aparat pemerintahan yang senantiasa Tuhan untuk memikirkan solusi yang terbaik yang untuk mencegah penyebaran COVID semakin meluas. Kami berdoa biar Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang berikan kekuatan di mana aparat kami boleh memikirkan cara yang terbaik. Berkati presiden kami Tuhan, wakil presiden kami juga Tuhan yang akan berkati setiap langkah-langkah yang harus mereka ambil untuk mencegah penyebaran COVID ini Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan biar kami sebagai masyarakat Indonesia tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kami tidak longgar terhadap aturan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, tapi sungguh Tuhan kami boleh tetap taat dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu Tuhan dalam sepekan ke depan. Apapun yang boleh sidang jemaat-Mu lakukan Tuhan. Mereka yang berstudi, mereka yang bekerja, Tuhan kiranya Engkau yang memberkati setiap apapun yang boleh mereka lakukan. Sehingga setiap pekerjaan usaha, studi maupun pelayanan Tuhan, itu sungguh-sungguh boleh menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan boleh memberkati setiap hal yang boleh mereka lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan Tuhan, dalam masalah ekonomi, dalam masalah kesehatan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, Allah yang selalu menyertai mereka Tuhan. Allah yang peduli terhadap pergumulan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah di tengah-tengah pergumulan yang boleh sidang jemaat-Mu alami Tuhan. Mereka boleh tetap teguh Tuhan, mereka boleh tetap percaya bahwa Allah ada bersama mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang boleh terus ingatkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah pernah mereka alami Tuhan. Untuk mereka boleh tetap berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Biarlah mereka yang dalam pergumulan perekonomian, Tuhan yang boleh cukupkan setiap kebutuhan mereka. Mereka yang bergumul dalam kesehatan mereka, Tuhan yang berikan kekuatan, kesehatan yang baru buat mereka. Sehingga mereka tidak putus harapan Tuhan. Mereka boleh tetap percaya pada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami boleh tetap mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan hanya di dalam satu nama kami berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, setelah kita sama-sama berbakti kepada Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai jalan hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, Ia datang yang kedua kali. Amin. Kini aku percaya tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu ku akan dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu,
Minggu. Sampai jumpa di ibadah minggu depan.